Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tentu kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan beramal saleh, atas kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kesempatan untuk kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk merasakan nikmatnya beribadah pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Saya kira ini adalah salah satu sunnah yang harus kita hidupkan bersama, di mana kita saling mengingatkan tentang keutamaan yang terdapat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa para ulama menjelaskan kalau di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini siangnya adalah siang-siang terbaik sepanjang tahun. Karena itu, sebagaimana kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita juga seharusnya bersungguh-sungguh melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal soleh, memperbaiki ibadah-ibadah fardu kita, dan menambahnya, melengkapinya, menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Banyak bersedekah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal-amal soleh lainnya, ya, berpuasa, dan juga banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan tentu termasuk di dalamnya adalah banyak-banyak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka nikmat ini patut kita syukuri dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena mungkin kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih mendapatkan kesempatan untuk merasakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk memperbanyak amal soleh kita di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ini, termasuk kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka malam hari ini kita coba mentadabburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kami di tempat ini menyampaikan kajian kitab yang berjudul Ta'lim Al-Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji atau Az-Zurnuji rahimahullahu taala, yang membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan pembahasan kitab itu sudah kita anggap selesai,
ya, karena masih tersisa sedikit sebenarnya pembahasan yang belum kita bahas, tapi pembahasan itu menurut hemat kami tidak terlalu relevan untuk kita bahas, karena dia tinggal pembahasan-pembahasan yang sifatnya suplemen, ya. Misalnya beliau membahas tentang makanan-makanan apa yang disarankan untuk seorang penuntut ilmu, ya. Silahkan mungkin nanti bisa dicari di kitab-kitab atau di buku-buku yang membahas tentang At-Tibbun Nabawi, ya, pengobatan cara Nabi. Di situ tentu lebih lengkap, ya, makanan-makanan yang sebaiknya kita konsumsi. Malam hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas salah satu bagian dari episode perjuangan Nabiullah Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, ya. Kalau ada yang bawa mushaf, ya, mungkin bisa dibuka dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai dengan 26. Di dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ini ayat ke-20, ya, kita mulai ayat 20 sampai 26. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, idz ja'ala fiikum anbiya, ketika yang pertama, nikmat yang pertama yang disebutkan oleh Allah, idz ja'ala fiikum anbiya, ketika Allah mengangkat, ya, sebagian di antara kalian itu diangkat menjadi nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ja'alakum muluka, dan Allah mengangkat atau menjadikan kalian sebagai muluka. Mulukan itu jamak dari malik, artinya adalah raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah mengaruniakan atau memberikan kepada kalian karunia atau nikmat yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun di alam semesta ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Jadi ini lanjutan pesan Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke bumi yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpaling, ya, dengan punggung-punggung kalian, fatanqalibu khasirin, sehingga akibatnya kalian pulang sebagai orang-orang yang merugi. Jadi ayat 20 dan 21 ini menjelaskan kepada kita betapa beratnya misi yang dipikul, yang diemban oleh seorang Nabiullah yang bernama Musa bin Imran alaihissalam. Dan itulah sebabnya mengapa kemudian Nabi Musa alaihissalam ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang ulul azmi minar rusul, ya. Jadi ulul azmi minar rusul. Jadi rasul-rasul yang menjadi istimewa dibanding nabi dan rasul lainnya karena perjuangannya yang sedemikian hebat dan keteguhan mereka yang sedemikian hebat menghadapi dan memikul
perjuangan tersebut. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi beban berat Nabiullah Musa alaihissalam itu disebabkan oleh setidaknya dua hal. Yang pertama, di sini dikatakan ya, oleh penulis buku ini, buku yang saya jadikan referensi ini, judulnya adalah Da'watu ar-Rusul ilallahi ta'ala. Jadi dua hal yang membuat beban atau tugas perjuangan Nabi Musa alaihissalam itu menjadi berat. Yang pertama adalah li'anna Bani Israel murrinu ala dhul. Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu adalah umat yang sudah terbiasa hidup dalam kerendahan atau kehinaan. Mereka sudah biasa diperbudak. Jadi sudah biasa dengan hidup sebagai hamba sahaya, sehingga ketika mau diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sangat berat. Jadi biasanya jadi budak, biasa disuruh-suruh, ya sekarang mau jadi bos, kurang lebih begitu. Perpindahan dari mental budak menjadi mental orang yang menang, ini ujian yang tersendiri yang dipikul oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan itulah yang kemudian nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, ya, betapa sulitnya Bani Israel itu dinasehati, diingatkan. Selalu ada alasan untuk apa? Untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan fakana naqluhum min dzalikal hal min asyaqqil a'mal. Memindahkan Bani Israel dari keadaan seperti itu, terbiasa sebagai budak, ya, itu menjadi pekerjaan yang sangat berat. Kita tahu Bani Israel itu ya, menjadi selama beberapa generasi itu menjadi budaknya Fir'aun, ya, menjadi budak di Mesir, ya. Sampai kemudian ya kita baca, kita tahu bahwa kemudian Fir'aun itu sendiri sebenarnya gelar, ya. Jadi gelar untuk setiap raja yang penguasa yang berkuasa di Mesir itu Fir'aun. Nama-namanya secara terperinci itu nanti dibaca di dalam sejarah, ya. Sampai Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam itu kemudian bermimpi bahwa akan ada salah satu anak yang lahir dari kalangan budak mereka yang akan menumbangkan apa? Atau akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun itu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah kutipan kisah ketika salah seorang khalifah Daulah Abbasiyah, saya lupa persis siapa namanya, berkunjung ke Mesir. Jadi kalau kita bicara Daulah Abbasiyah itu ya, termasuk daulah atau episode di mana umat Islam juga mencapai kejayaan ya dalam banyak hal, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Maka ketika Daulah Abbasiyah itu diserang oleh pasukan Mongol, ya, kemudian kitab-kitab yang tersimpan di Baitul Hikmah, perpustakaan negara yang bernama Baitul Hikmah, dibuang ke sungai. Sungainya berubah warna menjadi warna tinta, ya, karena begitu banyaknya koleksi dan khazanah karya-karya para ulama yang dibuang ke sungai itu. Itu salah satu hal yang menggambarkan betapa majunya
kekhilafan Abbasiyah pada waktu itu. Dan pusatnya di mana Abbasiyah? Di Baghdad. Ya. Ketika khalifah ini masuk ke Mesir dan melihat sisa-sisa peninggalan Fir'aun, sisa-sisa peninggalan kekuasaan Mesir di era Fir'aun, jadi dia mengatakan seandainya, artinya dia mengkritik Fir'aun, ya, seakan-akan begitu. Dia mengkritik Fir'aun, kenapa dia begitu bangga dengan Mesirnya, sehingga dia mengatakan, khalifah ini mengatakan, seandainya dia pernah berkunjung ke Baghdad, maka dia tidak akan membanggakan Mesir. Maka ulama, kebetulan ada seorang ulama yang mendampingi khalifah ini, mengatakan kepada khalifah tersebut, wahai tuan khalifah, apa yang Anda lihat ini, ya, apa yang Anda lihat ini hanya sisa-sisa kekuasaan Fir'aun, dan sisa-sisa kekuasaan Fir'aun ini saja sudah cukup mengagumkan. Saya sering beberapa kali mengangkat, mengatakan bahwa ya tidak heran kalau misalnya kuburan Fir'aun itu, apa kuburannya Fir'aun itu? Piramid, ya. Kuburan Fir'aun itu sendiri sampai sekarang kita masih bingung bagaimana caranya itu waktu dibangun. Ya, bagaimana caranya dibangun pada waktu itu? Kok bisa ujungnya bisa lancip begitu? Bagaimana caranya? Teknologinya seperti apa? Itu sisa-sisanya. Maka ulama ini mengatakan kepada khalifah, apa yang Anda lihat ini hanya sisa-sisa kekuasaan Fir'aun. Dahulu ketika Fir'aun itu berkuasa, air itu mengalir dari bawah istana mereka, sehingga kalau mereka mau dan menutup air itu, maka seluruh kawasan Mesir ini tidak akan mendapatkan air. Kalau dia mau tutup. Dan ulama ini mengatakan, sepanjang sungai Nil itu sungai yang panjang, ya. Mesir itu kalau lihat petanya, Mesir sampai masuk ke wilayah Sudan sekarang itu sungai Nil. Dan luas, ya, sungai Nil itu lebar sekali. Kalau yang pernah ke Mesir atau pernah ke Kairo dan melihat sungai Nil itu, saya perkirakan kalau kita pernah lihat sungai apa ini yang di sini, yang di sini, yang dekat ini, yang dekat Telo, ya. Saya perkirakan mungkin itu paling kurang 10 kali atau 15 kalinya itu, ya, lebarnya itu. Wallahu a'lam. Jadi kata ulama ini, sepanjang sungai Nil ini pada zaman itu sangat-sangat subur, ya, sangat-sangat subur sepanjang sungai Nil ini, sehingga begitu lebatnya tanaman tumbuh di sepanjang sungai Nil, sehingga ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, mohon maaf, tanpa mengenakan apa-apa, itu tidak ada yang lihat, tidak akan kelihatan sedikit pun. Begitu dipenuhinya sepanjang sungai Nil itu dengan tumbuh-tumbuhan. Dan kalau seorang wanita keluar dari rumahnya dengan membawa keranjang kosong, keluar kemudian menyusuri sungai Nil itu, begitu dia sampai di rumahnya, keranjangnya itu sudah dipenuhi dengan buah-buahan tanpa dia memetiknya. Jadi itu yang jatuh-jatuhnya saja itu sudah. Itu Mesir pada waktu itu. Maka tidak heran kalau Fir'aun kemudian mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu ya. Artinya kalau mau ditanya apa alasannya, itu alasannya. Artinya tanda petik. Boleh juga alasannya begitu. Yang mengherankan kalau ada orang yang kekuasaannya tidak ada apa-apanya dengan Fir'aun, kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la. Ekonomi rakyatnya saja setengah mati diperbaiki, ya, krismon melulu, susah cari pekerjaan, ya. Mau mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Artinya kalau Fir'aun itu tanda petik, ya mungkin agak wajar lah gitu, ya. Nah, seperti itu kekuasaannya.
Fir'aun ini kemudian bermimpi bahwa akan ada seorang anak, ya, budak di wilayah kekuasaannya yang akan menumbangkan apa? Menumbangkan kekuasaannya. Maka dia mengeluarkan sebuah perintah, ya, untuk membunuh setiap bayi yang lahir pada masa itu. Ya. Jadi saya pernah sampaikan di majelis ini juga bahwa Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan Fir'aun itu sampai menugaskan pegawai-pegawainya untuk mencatat, ya, membuat sensus siapa wanita yang hamil sekarang ini, dicatat semua, berapa bulan, diperkirakan kapan, dicatat diperkirakan kapan akan melahirkan. Jadi begitu sudah tiba waktunya melahirkan, akan didatangi dan diambil anaknya, kemudian dibunuh. Habis seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan cara yang tidak bisa terbayangkan oleh pikiran manusia. Diperintahkan ibunya untuk melempar, ya, atau menghanyutkan bayinya yang baru lahir di Sungai Nil yang tadi begitu luasnya itu. Ya. Tapi karena ini perintah Allah, maka dihanyutkan bayi Musa itu di Sungai Nil, dan akhirnya kita tahu, ya, bayi Musa kemudian menjadi orang yang paling dekat dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun menyuruh membantai semua anak-anak bayi yang lahir, tapi justru bayi yang akan menghancurkan kekuasaannya itu menjadi apa? Menjadi anak angkatnya. Hidup satu istana, makan satu meja, ya, mungkin juga jalan-jalan, ya, satu kendaraan, ya. Setiap hari hidup dengan dia. Jadi jangan coba-coba bermain-main dengan Allah. Ya. Jangan coba-coba bermuslihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pentingnya. Jangan coba-coba membuat makar dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan membalas makar itu, membalas muslihat itu dengan cara yang tidak pernah kita bisa sangka. Ya, singkat cerita, kemudian Nabi Musa alaihissalam harus berusaha mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir, dan itulah ujian tersendiri bagi Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu yang pertama yang membuat perjuangan Nabi Musa itu berat, karena umat yang dipimpinnya adalah umat yang terbiasa hidup dalam kehinaan, kerendahan, hidup sebagai budak, hidup sebagai hamba sahaya. Sehingga mau diangkat sebagai umat pemimpin, diangkat sebagai umat pemenang, susah. Mungkin juga di situ ada unsur tidak pede dari Bani Israel ini. Ya, kita ini biasa disuruh-suruh, biasa jadi jongos, ya, biasa jadi pekerja berat, mau jadi pemimpin. Mereka sulit menerima itu. Nah, karena mereka sulit menerima, sulit percaya dengan itu, mereka akhirnya juga sulit memahami janji Allah untuk mereka. Ini masalahnya. Nah, hal yang kedua yang membuat perjuangan Nabi Musa alaihissalam itu berat adalah kekuasaan Fir'aun yang tadi kita sudah singgung sedikit banyaknya, yang sangat-sangat super power, ya, pada masa itu, ya, yang membuat perjuangan Nabi Musa alaihissalam kemudian menjadi berat. Ya. Karena itu salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk mentarbiyah Bani Israel supaya mereka bisa bangkit, ya, bisa meninggalkan jiwa sebagai budak itu, jiwa sebagai jongos itu. Salah satu cara yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah dengan selalu mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi obat tidak adanya rasa percaya diri itu apa? Dengan mengingat betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Jadi kalau ada orang merasa sulit belajar, ingat ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita lebih sulit belajar dari yang lain, tetapi kita bukan orang idiot. Hanya sedikit lebih lambat mungkin. Saya sering mengatakan kalau ada orang yang bisa menghafal dengan 1-2 kali membaca, masa kita membaca sampai 100 kali tidak hafal? Cuma persoalannya seperti orang yang menggali tambang emas, ya. Mungkin kita pernah lihat karikaturnya. Ada orang menggali tambang emas, ya. Sudah 50 meter dia gali, tidak ada emas yang dia dapatkan. Sehingga dia katakan, tempat ini tidak ada emasnya. Padahal seandainya dia gali 1 senti lagi, itu emasnya muncul. Hanya karena dia putus asa, tidak mau melanjutkan itu, sehingga apa? Mungkin emasnya bahkan tidak perlu dicangkul lagi, tinggal dipakai ujung jari saja begini kan sudah keluar. Maka obat menghilangkan rasa tidak percaya diri itu, ingat betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itulah yang ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala li Musa liqaumi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya, kalau ada di antara kita di sini yang merasa tidak percaya diri, ya, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagian besarnya nikmat itu tidak kita sadari, hanya sedikit yang kita sadari. Dalam konteks Bani Israel, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 nikmat itu. Ada 3 nikmat. Nikmat yang pertama, idz ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat di tengah-tengah kalian nabi-nabi. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW, berapa nabi yang diutus Allah kepada kita? 1 saja. 1 saja. Tapi kepada Bani Israel berapa? Ya, banyak. Ya. Mulai dari siapa? Yakub. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Ya, siapa lagi? Daud, Musa, siapa lagi? Sulaiman. Ya, Isa. Yang terakhir dari kalangan Bani Israel siapa? Nabi Isa. Ada beberapa lagi. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Kita cuma 1. Tapi di kalangan Bani Israel apa? Banyak sekali nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, ya, Nabi Harun, ya, Nabi Musa, Nabi Harun, ya. Itu juga nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Allah ingatkan nikmat ini. Idz ja'ala fikum anbiya. Ingat ketika Allah mengangkat di tengah kalian nabi-nabi. Jumlah nabinya, ya, saya tidak tahu umat yang lain, tetapi yang kita baca di dalam Al-Quran, Bani Israel ini adalah yang terbanyak nabinya, ya, yang terbanyak nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah mereka. Kemudian nikmat kedua yang diingatkan melalui ayat ini adalah apa? Wa ja'alakum muluka. Dan Allah menjadikan kalian sebagai raja-raja. Apa maksudnya raja-raja di sini? Ya. Yang dimaksud dengan raja di sini bukan raja yang berkuasa di suatu wilayah kekuasaan, bukan. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan raja di sini adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu athar,
Ya, yang dimaksud raja di sini adalah al-hurru al-maliku li amri nafsi. Yang dimaksud dengan kata raja di dalam ayat ini adalah kalian dijadikan sebagai orang yang merdeka, yang berkuasa terhadap dirinya sendiri. Karena ingat, siapa yang diajak bicara ini? Yang diajak bicara adalah Bani Israel yang notabene adalah mantan budak. Sekarang kalian sudah bukan budak lagi, kalian mantan budak, dan kalian sekarang menjadi raja. Apa maksudnya raja? Orang yang merdeka, yang bisa mengatur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi mereka bebas mengatur dirinya sendiri, mengatur kehidupannya, dan ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya, betapa nilainya nikmat al-hurriyah wal istiqlal, nikmat kemerdekaan dan nikmat kemandirian itu, nikmat kemandirian. Makanya banyak para ulama dulu, mohon maaf yang sudah terlanjur jadi pegawai, mohon maaf. Banyak para ulama dulu yang lebih memilih menjadi apa? Pedagang. Pedagang. Konon salah satu hikmahnya kenapa sebagian ulama itu lebih menganggap lebih utama bekerja sebagai pedagang dari yang lain, karena kalau kita jadi pedagang, kita bebas kapan mau tutup toko. Waktunya hadir di majelis ilmu, saya tutup toko. Azan berkumandang, saya tutup toko. Siapa yang mau larang? Toko-toko saya, jualan-jualan saya, siapa yang mau larang? Tapi kalau kita jadi pegawai, gimana? Ada majelis ilmu ini, bisa izin enggak sama bos? Cutinya saja hanya berapa hari dalam setahun. Jadi ada unsur tidak merdekanya. Makanya tidak heran kalau sebagian orang-orang tua kita yang pensiun itu mengatakan merdeka. Kalau dia sudah pensiun, merdeka. Dia bebas, mau ibadah sebanyak-banyaknya, ya, mau sholat sebanyak-banyaknya, bebas. Itulah salah satu alasan kenapa tidak sedikit ulama yang menganggap itu lebih utama bekerja sebagai apa? Kita pernah singgung Syekh Albani rahimahullah yang bekerja sebagai tukang servis arloji. Kalau dia rasa sudah cukup untuk makan hari itu, dia tutup tokonya, kemudian dia pergi ke perpustakaan untuk membaca lagi. Jadi mungkin dia buka toko hanya jam 9 sampai menjelang duhur, selebihnya dihabiskan di perpustakaan atau dia mengajar. Jadi merdeka. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa kanat Banu Israil idza kana li ahadihim khadimun wa dabbatun wa imra'atun kutiba malakan atau malikan, bukan malakan, kutiba malikan. Jadi katanya di kalangan Bani Israel itu, kalau seseorang dari mereka sudah punya khadim, apa khadim? Pembantu, wadabbah, dan sudah punya hewan tunggangan, kendaraan, wamra'ah, dan sudah punya istri, maka kutiba malikan, dia akan dicatat sebagai raja. Jadi syaratnya jadi raja apa? Syaratnya jadi raja apa? Punya istri. Nah, yang belum punya istri belum jadi raja. Yang kedua punya kendaraan. Yang kedua punya khadim. Khadimnya, pembantunya tidak perlu banyak, cukup satu. Kalau sudah punya 3 ini, maka dia sudah apa? Dicatat sebagai apa? Malikan di kalangan Bani Israel. Jadi di antara kita ini sudah banyak yang raja. Ya, sudah banyak yang jadi raja. Makanya ungkapan kata raja ini, kata malik di dalam bahasa Arab itu, ya,
juga biasa digunakan untuk orang yang muhanna'an fi aishihi, yang hidupnya sudah tenang. Maksudnya tenang itu sudah punya tempat tinggal, sudah punya tempat bernaung, ya, sudah punya keluarga, sudah punya harta yang bisa dimakan untuk sehari-harinya. Maka itu raja itu. Jadi untuk raja, menjadi raja tidak perlu kita punya berapa hektar tanah, ya, punya menteri, punya pasukan, ya, punya selir berapa orang, ya, kemudian dinobatkan menjadi sultan apa begitu, ya. Tidak perlu, cukup punya ini maka kita raja, ya. Kita raja. Dan itu pernah disinggung oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang lain, bahwa kalau orang itu sudah punya punya rumah tempat bernaung, punya kendaraan yang bisa digunakan, punya rezeki yang bisa dia makan setiap hari, maka dia sudah menguasai seluruh dunia ini. Dia ibaratnya seperti orang yang sudah sudah diberikan kenikmatan dunia ini. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Nah, jadi ini nikmat kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Wa ja'alakum Wa ja'alakum muluka. Nah, kenapa disimpulkan seperti itu? Karena redaksi nikmat pertama beda dengan nikmat kedua. Coba perhatikan. Redaksi nikmat pertama Allah katakan idz ja'ala fikum anbiya. Ingatlah ketika Allah mengangkat di antara kalian nabi-nabi. Artinya tidak semua kalian menjadi nabi, sebagian di antara kalian yang menjadi nabi. Tapi ketika Allah menyebut nikmat yang kedua, Allah tidak mengatakan wa ja'ala fikum muluka, dan Allah menjadikan di antara kalian ada yang menjadi raja. Tidak. Allah mengatakan apa? Wa ja'alakum muluka, Allah menjadikan kalian semua, wahai Bani Israel, sebagai apa? Sebagai raja. Nah, tidak mungkin itu satu wilayah ada 100 rajanya, ya. Jangankan 100, Sulsel saja ini tidak mungkin ada gubernur 2 orang, ya. Cukup 1, 2 orang saja gubernur itu bisa berkelahi, bisa terjadi pertumpahan darah itu. Apalagi kalau lebih dari itu. Lalu kemudian nikmat ketiga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah Subhanahu wa taala berikan kalian nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun di alam semesta ini. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Dan itu para ulama tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan nikmat yang dimaksud adalah al-man was-salwa. Al-man was-salwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, al-man was-salwa itu makanan dan minuman. Jadi ada yang mengatakan al-man itu adalah minuman yang manis. Kemudian salwa itu adalah makanan, ya, ada yang mengatakan dia semacam burung dara yang digoreng, ya. Dan al-manna was-salwa itu konon, ya, dalam Israiliyat disebutkan al-manna was-salwa itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka bekerja keras untuk mendapatkan itu. Jadi dia tinggal sandar-sandar saja di pohon, datang itu nikmat al-man dan as-salwa itu. Dan nikmat ini tidak diberikan kepada selain Bani Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat itu adalah al-ghamam alladzi dhallahum fit taih. Awan yang melindungi Bani Israel dari teriknya matahari ketika mereka tersesat, kebingungan di tempat pembuangannya, ya, ketika mereka terbuang selama 40 tahun itu. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud. Tetapi pendapat yang insya Allah lebih dekat pada kebenaran menyatakan bahwa semua nikmat itu,
baik alman dan salwa maupun nikmat awan ini dan nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keistimewaan untuk Bani Israel. Jadi Allah ingatkan 3 nikmat ini, nikmat yang sangat luar biasa. Lalu setelah itu Allah perintahkan melalui Nabi Musa kepada Bani Israel untuk masuk ke bumi yang disucikan, ya, yaitu bumi Palestina. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah, masuklah kalian ke bumi yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Bumi Palestina atau tepatnya bumi Syam, ya, wilayah Syam, ya. Jadi wilayah ini termasuk dalam kategori yang disebut di dalam ayat ini sebagai al-ardu al-muqaddasah, bumi yang disucikan. Kenapa disebut muqaddasah, disucikan? Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan bumi ini dari penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan mengutus para nabi, ya, yang mendakwahkan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata muqaddasah di dalam ayat ini itu mubarakah. Mubarakah, apanya mubarakah? Diberkahi, ya. Diberkahi baik secara lahiriah maupun secara maknawiyah. Nah, tapi kemudian seperti yang kita tahu, ya, di sini kemudian Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Bani Israel, la tartaddu ala adbarikum, jangan mundur, jangan berbalik, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah bebaskan kalian dari perbudakan, sudah menjadikan kalian orang-orang merdeka, dan sekarang Allah menyiapkan kepada kalian, untuk kalian, bumi yang disucikan. Maka kita akan masuk ke sana dan jangan mundur sedikit pun, ya, jangan meninggalkan tempat ini, jangan meninggalkan perjuangan untuk masuk ke bumi yang disucikan tersebut. Tapi dasar Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala katakan, qalu, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam bumi itu, di dalam wilayah itu ada satu kaum yang jabbarin, satu kaum yang secara postur tubuh lebih besar, ya, dan lebih kuat daripada kita. Jadi dia sudah tahu ini bahaya nih kalau kita masuk ini, ya, body kita lebih kecil daripada body orang-orang yang menguasai wilayah itu, ya. Mental budak, ya, ini mental budak seperti itu. Jadi sudah keder duluan, ya, sudah takut duluan, ya. Padahal yang menyuruh masuk ini siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Dan tentu kalau Nabiullah yang suruh masuk, itu pasti perintah dari Allah. Dan kalau sudah Allah yang suruh masuk, itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya begitulah, kami tidak mau masuk. Wa inna lan nadkhulaha, sungguh kami tidak akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari tempat itu. Fa iyakhruju minha, kalau mereka keluar, fa inna dakhilun, maka sungguh kami akan masuk. Jadi ini mental budak, ya. Salah satu ciri mental budak itu maunya yang gampang-gampang saja. Jadi sudah terbiasa itu dapat nikmat alman dan salwa, ya, awan, ya, sudah terbiasa mendapatkan nikmat yang terjadi dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, sekarang diajak berjihad oleh Nabi Musa untuk mendapatkan tempat penghidupan yang baru, tidak mau, takut. Oh, itu bodinya lebih besar, itu badannya lebih besar, lebih kuat daripada kita, tidak bisa, tidak mungkin kita masuk. Kalau mereka keluar, ya, baru kami masuk. Bagaimana caranya keluar? Mereka maunya orang-orang yang tinggal di bumi Syam itu Allah yang keluarkan. Bagaimana caranya terserah Allah, ya. Jadi mereka membayangkan maunya itu mereka keluar
ya keluar tanpa kita sentuh sedikit pun. Ya. Kita duduk-duduk saja di warkop, ya, sambil minum kopi, ya, makan roti bakar, sambil nonton itu orang keluar dari bumi Syam. Ya, mereka mau dapatkan tempat tinggal yang baru tanpa perjuangan. Ya. Makanya bahasanya coba, fa iyakhruju minha, kalau mereka keluar, fa inna dakhilun, maka kami akan masuk. Ya. Maka di ayat berikutnya, ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim. Jadi meskipun secara umum mental Bani Israil ini adalah mental budak, tetapi dari sekian banyak Bani Israil itu masih ada orang yang waras. Maka berkatalah dua orang yang takut kepada Allah, yang Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Mereka berkata kepada kaumnya, udkhulu alaihimul bab, masuklah, kita masuk saja melalui pintu yang ditetapkan oleh Allah, karena kita harus yakin fa idza dakhaltumu, kalau kalian masuk, fa innakum ghalibun, maka pasti Allah akan jadikan kalian orang yang menang menghadapi mereka. Wa 'alallahi fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal sepenuhnya kepada Allah, in kuntum mu'minin. Jadi syaratnya supaya menang, pertama apa? Tawakal kepada Allah, dan yang kedua beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah Nabi Musa ingatkan, dua orang lagi dari mereka mengingatkan, tapi apa jawabannya? Qalu ya Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Lebih hebat lagi redaksinya ini. Kalau tadi yang pertama mereka cuma bilang inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Tapi sekarang